Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai isu tahunan di bulan Desember tentang perayaan Hari Raya orang di luar Islam. Bagaimana agama Islam mengajari tentang toleransi dan bagaimana sikap Nabi Muhammad beserta para sahabatnya mengenai perayaan agama lain? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Toleransi di dalam Islam sejak dahulu, sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau juga langsung mencontohkan sebagaimana yang ada di dalam suatu riwayat yang ada di kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim karya Syekh Ibn Taimiyah. Di situ disebutkan wa mazala bil madinati yahudun, senantiasa di Madinah saat itu masih ada daripada orang-orang Yahudi. Wa illam yakunu katsiran, walaupun tidak banyak mereka jumlahnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam mata wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal, pakaian perangnya masih tergadaikan di seorang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad pakaian perangnya itu masih ada tergadaikan. Jadi Nabi Muhammad masih punya hubungan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menghormati, sangat-sangat menghargai, bahkan sampai-sampai terjadi muamalah, terjadi daripada saling berhubungan. Pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakaian perangnya maksudnya, itu masih tergadaikan pada Yahudi. Bagaimana itu dekatnya kita memaknai itu. Jadi sangat salah besar kalau umat Islam atau Islam tidak mengajarkan daripada toleransi. Jadi sangat-sangat riwayat tersebut sering kita dengar, benar-benar sering disampaikan oleh para ulama. Itu bentuk toleransi yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat zaman tersebut mengenai daripada hari raya agama lain? Masih dalam kitab tersebut, tsumma man kanat lahu khibratun bisirah, orang yang mempunyai pengalaman pengetahuan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alima yaqinan annal muslimina ala ahdihi sallallahu alaihi wasallam ma kanu yashrakunahum fi syai'in min amrihim. Orang yang betul-betul tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, mengetahui sejarah Nabi Muhammad, dia ini akan tahu secara yakin, bahwa orang-orang Islam di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah ikut campur dalam suatu urusan yang khusus daripada urusan mereka, urusan orang-orang yang di luar Islam. Wala yughayyiruna lahum 'adatan fi a'yadil kafirin, dan mereka itu tidak merubah suatu kebiasaan, tetap biasa. Nggak ada mereka ini merubah daripada kebiasaan karena daripada orang-orang kafir tersebut. Nggak merubah daripada kebiasaan mereka bersama Nabi Muhammad, ibadah mereka senantiasa biasa dengan kebiasaannya orang-orang Islam, kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mereka bersama Nabi fi a'yadil kafirin, di hari raya mereka orang-orang kafir. Jadi nggak ada yang dirubah, seperti biasa mereka tetap sholat 5 waktu, mereka tetap bersama keluarganya, mereka senantiasa menjalankan agama, menjalankan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan baik, tidak ada kaitan dengan orang-orang kafir tersebut. Tidak ada mereka itu saling membantu dalam peribadatan, nggak ada. Bal dzalikal yaum
inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasailil muslimina yaumun minal ayyami. Bahkan hari tersebut, maksudnya hari raya daripada orang-orang di luar Islam, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasailil muslimin, menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh orang-orang Islam di zaman Nabi, yaitu yaumun minal ayyam, yaitu seperti hari-hari biasa. Jadi tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda, tidak ada pengistimewaan dari Nabi Muhammad dan juga dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sesuai dengan kebiasaan mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, istiqamah ngikuti Nabi Muhammad. Mereka ngurusin urusan mereka, urusan rumah tangga mereka, urusan hal-hal yang memang menjadi kesibukan mereka, yang tentunya itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ikut campur dengan urusan orang-orang kafir di dalam hari-hari raya mereka. Ini fakta sejarah yang memang tercatat di dalam kitab-kitab, di dalam literasi-literasi yang diajarkan oleh umat dari terdahulu, diajarkan oleh ulama daripada ulama-ulama terdahulu. Itu tercatat semuanya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga dengan rapi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka daripada itu, ikutilah ulama-ulama, ikutilah mereka, para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajaran mereka, ilmunya mereka sambung menyambung dari gurunya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanggapan ataupun apa yang dilakukan Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul hidupnya khusus, tidak ada kaitannya dengan urusan toleransi, akan tetapi mengorbankan daripada akidah, enggak. Tetap mereka bermuamalah dengan non muslim, akan tetapi tidak ada kaitannya dengan urusan agama atau tidak ada kaitannya dengan urusan akidah. Itu yang bisa dijawab daripada pertanyaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, ada apa dengan kalimat Natal? Apakah mengganggu akidah Islam? Kalimat Natal. Kalimat Natal itu adalah kalimat mereka. Jadi bahasanya mereka, yang digunakan oleh mereka, bukan bahasanya umat Islam. Maka dalam menganalisis bagaimana daripada kalimat Natal tersebut, maknanya apa, ya harus ngikutin terminologi mereka, mengikuti bahasa mereka, mengikuti daripada istilah mereka. Memang betul, Natal secara etimologi itu artinya kelahiran, tapi secara terminologi mereka, yaitu adalah hari lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita ambil dari kalimat ataupun makna terminologi, itu sangat bertentangan dengan akidah Islam. Maka kalau seandainya ada orang Muslim mengatakan daripada selamat hari tersebut, maka sama saja mengorbankan akidahnya, karena sangat berbeda umat Islam tersebut di dalam menyikapi tentang Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam meyakini Al-Quran mereka mengajarkan, Nabi mereka mengajarkan kepada orang Islam bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, seorang Nabi dan Rasul, bukan anak Tuhan. Kalau kita meyakini seperti itu, keluar dari agama Nabi Muhammad. Bahkan Al-Quran menyatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Ini jawaban yang tegas oleh Al-Quran. Ini ajaran Al-Quran, ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati dengan kalimat ini. Hati-hati dengan kalimat ini, berbahaya. Jangankan kalimat ini, kalimat yang memang terminologinya mereka, kalimat dari mereka, bahasa dari mereka, yang maknanya sangat-sangat menurut istilah yang ada itu sangat bertentangan dengan akidah atau bertentangan dengan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina. Janganlah kamu katakan ra'ina. Wa qulu unzurna, dan katakanlah unzurna. Jadi ini di dalam kitab tafsir Ar-Razi disebutkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat ini, yaitu di saat beliau mengajarkan sahabat-sahabat, mengajarkan orang-orang Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, mengajarkan suatu ilmu, atau beliau membacakan kepada mereka suatu ilmu. Para sahabat itu selalu mengatakan ra'ina ya Rasulullah, yang artinya perhatikan kami wahai Rasulullah. Ini bahasanya bagus, bahasanya indah. Tapi kenapa di dalam Al-Quran tadi yang ayat tersebut Allah larang, akan tetapi disuruh katakan unzurna? Yaitu ternyata Yahudi ini mempunyai kalimat, mempunyai bahasa Ibrani yang mirip dengan kalimat tersebut, yang mana kalimat ini orang Yahudi menjadikan kalimat tersebut untuk saling mengejek, untuk saling mencaci. Apa itu kalimatnya? Kalau tadi para sahabat mengatakan ra'ina, kalau Yahudi secara bahasa Ibrani ra'ina, yaitu ra-nya panjang, ainnya juga pakai ain kasroh, terus ketemu ya mati, ya sukun, maka panjang juga ra'ina. Dan maknanya isma' la sumi'tah, dengarkanlah kamu ini tidak didengarkan. Jadi ini ejekan betul, sangat mengejek. Maka tatkala mereka orang-orang Yahudi mendengarkan orang-orang Islam, orang-orang pengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, mereka tatkala melihat atau tatkala mendengarkan Nabi Muhammad, suatu ajaran Nabi Muhammad, suatu arahan dari Nabi Muhammad membacakan ilmu, mereka katakan ra'ina. Akhirnya mereka pun ikut-ikutan menggunakan kalimat ra'ina tersebut, tapi dengan versi Ibrani, yang mana maknanya mengejek, ya kan? Maknanya mengejek. Akhirnya turunlah ayat tersebut, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kamu katakan kalimat ra'ina. Sesuai dengan tadi penjelasan tadi, kalimat yang digunakan oleh umat Islam bahasa Arab, yang artinya peliharalah kami wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, perhatikanlah kami ya Rasulullah. Tapi orang Yahudi tatkala tahu orang-orang Islam menggunakan kalimat tersebut, mereka ngikutin bahasa tersebut, cuma menggunakan bahasa Ibrani, yaitu ra'ina. Jadi tatkala Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, orang Yahudi mengatakan seperti itu, ra'ina. Jadi mereka mengatakan, berbicara bersama Nabi Muhammad dengan kalimat itu, yang maknanya dengarkanlah bahwa kamu ini tidak dengarkan. Jadi maknanya itu dengarkanlah bahwa kamu tidak didengarkan. Jadi untuk mengejek baginda Nabi Muhammad, turunlah ini ayat. Perhatikan, ra'ina maknanya bagus, dan
dengan versi daripada Ibrani hampir mirip saja. Akan tetapi bahasa Ibraninya itu tidak kurang bagus. Allah saja ganti. Allah larang umat Islam kalimat tersebut, meskipun secara bahasa Arab bagus, tapi karena di sini ada daripada propaganda orang kafir, yaitu ada sesuatu yang membuat mereka ini akhirnya ini bakal berbahaya nih, kalimat-kalimat yang saling mencurigakan, kalimat yang mengejek, kalimat yang bisa dijadikan oleh orang kafir ini seolah-olah padahal mereka ini mengejek Nabi Muhammad atau mengejek orang-orang Islam, tapi tatkala mungkin nanti ditegur, enggak, kami mengatakan ro'ina sama yang seperti mereka. Jadi ini ada kalimat-kalimat yang berbahaya, kalimat yang tidak membuat suatu hubungan tidak harmonis. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kalimat memang itu terminologi mereka, bahasa mereka, dan memang maknanya pun bertentangan daripada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin jawaban ini insya Allah bisa memberikan daripada jawaban yang cukup insya Allah. Lalu bagaimana sikap ulama fikih menyikapi hal tersebut? Ulama fikih bagaimana menyikapi hal tersebut? Di dalam kitab Hawashi Syarwani, yu'azzaru man wafaqal kuffara fi a'yadihim. Dan ditakzir ini diberikan peringatan tegas terhadap seseorang yang menyesuaikan terhadap orang kafir di hari-hari raya mereka. Jadi kalau ada kalimat ditakzir atau diberikan peringatan keras yang ada di dalam fikih, itu suatu maksiat yang gak ada hadnya. Maksudnya had itu apa? Kayak seperti orang berzina. Orang yang berzina tersebut orang yang sudah menikah, maka ini namanya zina muhsan. Maka secara hukum Islam hadnya, hukumannya yaitu adalah dirajam. Terus tidak ada kafarah. Kalau ada kafarahnya berbuat maksiat, terus ada kafarahnya seperti orang bersumpah demi Allah padahal dia berbohong, kan ada kafarahnya, maka tidak ada takziran. Pokoknya kalau ada maksiat yang tidak digunakan atau tidak dijatuhkan had atau tidak dijatuhkan kafarah, maka itu di sini disebutkan ditakzir. Ditakzir diberikan peringatan. Maknanya ini maksiat. Kalau maksiat berarti haram. Ulama fikih ini menyatakan bahwa ini adalah hukumnya adalah maksiat, adalah haram. Siapa yang harus ditakzir? Tadi yang disebutkan orang yang menyesuaikan daripada orang-orang kafir di hari raya mereka, menyesuaikan pakaiannya, menyesuaikan gaya-gayanya, dan yang lain-lain. Begitu juga yang ditakzir, wa man yumsikul hayyata, orang yang senantiasa nangkep hewan, ada yang nangkep ular, ya kan? Dia pawang ular mungkin. Itu juga orang yang suka miara ular, terus menjadi pawang ular. Ini juga di dalam Islam, di dalam hukum fikih itu disebutkan orang yang maksiat yang harus ditakzir, ya kan? Wa man yadkhulun nar, dan orang yang masuk ke api, yaitu orang-orang debus tuh, yang atraksi berbahaya, yaitu masuk ke dalam api. Ini juga harus ditakzir. Wa man qala lidhimiyyin ya hajj, dan seseorang yang mengatakan kepada orang kafir dhimmi, orang kafir yang dalam lindungan umat Islam, orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam, tidak memerangi umat Islam, mempunyai perjanjian dengan orang Islam, saling memberikan atau saling toleransi dengan umat Islam. Jadi orang Islam mengatakan kepada orang kafir tersebut, ya hajju, wahai haji, ataupun kalau bahasa Indonesia, wahai pak haji, padahal dia orang kafir, maka itu juga ditakzir, terkena takzir. Wa man hanna'ahu bi'idihi, dan orang yang mengucapkan, orang Islam yang mengucapkan selamat hari raya daripada orang kafir.
itu juga ditakzir, maka hukumnya haram. Apalagi kalau kita menisbatkan daripada kalimat-kalimat tersebut ataupun selamat, kata-kata selamat tersebut yang maknanya itu bisa keluar atau bisa membuat orang tersebut keluar daripada agamanya Nabi Muhammad SAW, maka ini sangat diharamkan. Begitu juga ada di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karya Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar, beliau ini mengatakan, wa min akbahil bid'ai muwafaqatul muslimin an-nasara. Jadi di antara paling buruknya perbuatan-perbuatan bid'ah, sesuatu-sesuatu yang bid'ah, yaitu seorang muslimin, orang-orang Islam yang menyesuaikan terhadap orang-orang Nasrani fi a'yadihim, seperti yang tadi disebutkan di hari raya mereka, bitashabbuhi bi aklihim wal hadiyati lahum wa qabuli hadiyatihim fihi. Jadi dia ini mengikuti, menyesuaikan dengan makan bersama mereka, bitashabbuhi bi aklihim wal hadiyati lahum, yaitu dengan menyerupai makanan mereka, ya kan, dengan makanan mereka, wal hadiyati lahum, dan juga memberikan hadiah untuk mereka, wa qabuli hadiyatihim fihi, dan menerima hadiah dari mereka di hari tersebut. Ini juga sesuatu yang dikatakan daripada perkara yang paling buruknya bid'ah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka dia adalah golongan dari mereka. Bal qala ibnul Hajj, bahkan Al-Imam Ibn Al-Hajj, beliau ini mengatakan, la yahillu li muslimin an yabi'a nasraniyan syai'an min maslahati 'idihi. Tidak halal, berarti kalau tidak halal tidak boleh, ataupun hukumnya haram bagi orang muslim menjual terhadap orang Nasrani sesuatu daripada kemaslahatan hari raya mereka, yang bisa kira-kira membantu membuat maslahat daripada hari raya mereka. La lahman, jadi tidak boleh juga jual daging. Oh, orang kafir dia mau beli daging buat hari raya mereka, itu nggak boleh. Wala udman, begitu juga tidak boleh lauk pauknya. Wala tauban, dan nggak boleh pakaian juga dijual kepada mereka untuk kemaslahatan hari raya mereka. Wala yu'aruna syai'an walau dabbatan, dan tidak boleh meminjamkan sesuatu walaupun itu hanya hewan yang bisa dijadikan daripada kendaraan. Id huwa muawanatun lahum ala kufrihim, karena yang tadi kita sebutkan itu semuanya adalah bentuk bantuan untuk mereka atas kekafiran mereka. Wa ala wulatil amri man'ul muslimina min dzalik. Nih, ingat, harus didengar apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Wa ala wulatil amri, harus atas pemimpin, seorang pemerintah, pemimpin suatu pemerintahan, itu harus dia ini man'ul muslimina, melarang orang-orang Islam min dzalika, untuk melakukan itu semuanya yang tadi disebutkan. Ini tugas daripada setiap pemimpin, setiap yang memegang daripada pemerintahan, memegang daripada otoritas yang ada di pemerintahan, harus tegas, harus mereka ini benar-benar menjadi garda terdepan untuk menjaga akidah umat Islam, karena mereka itu adalah berkewajiban
Ya kan, karena mereka punya kewajiban untuk itu. Kalau tidak, mereka ini mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dosa. Ya kan? Jadi orang pemimpin itu harus menjaga daripada agama orang-orang yang dipimpinnya. Mungkin ini yang ditanggapi oleh ataupun apa yang dikatakan oleh ulama-ulama fikih. Pertanyaan terakhir, lalu bagaimana jika umat Islam mengikuti upacara atau perayaan agama lain? Umat Islam mengikuti upacara daripada hari raya umat di luar Islam. Ini ada di dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur, yaitu disebutkan bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, ya kan, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, ya kan, Al-Aswad bin Al-Muttalib. Terus itu juga ada Umayyah bin Khalaf, ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketemu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, halumma fal ta'bud ma na'bud wa na'budu ma ta'bud." Wahai Muhammad, mari, hendaknya kamu ini menyembah apa yang kami sembah, menyembah Tuhan-Tuhan yang kami sembah, dan kami menyembah apa yang kamu sembah atau Tuhan yang kamu sembah. Jadi halumma fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud wal nashtarik nahnu wa anta fi amrina kullihi. Dan dia katakan, hendaknya kita saling berbareng, saling bersekutu, saling bersama. Ya, bersama. Kamu dan kita ini, ayo kita bersama dalam urusan kita semuanya. Semua yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad suruh mengikutinya. Ya, tentunya ini ngajak daripada hal-hal yang bertentangan dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan pedeknya mereka katakan, fa in kana alladhi nahnu alaihi asahha min alladhi anta alaihi asahha min alladhi anta alaihi kunta qad akhadta minhu hadza. Jika agama yang kami di atasnya tersebut, yang kami berada di dalamnya tersebut, yang kami peluk itu lebih benar daripada agama yang kamu peluk, yang agama tersebut kamu bawa, maka kamu sudah mengambil bagian daripada agama tersebut. Wa in kana alladhi anta alaihi asahha min alladhi nahnu alaihi kunna qad akhadna minhu hadza. Dan jika agamamu yang lebih benar, agamamu wahai Muhammad lebih benar, maka kami telah mengambil bagian tersebut. Nabi kita Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Allah turunkan wahyu, yaitu surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir. Jadi Allah langsung yang jawab, Allah yang perintahkan Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka-mereka yang ngajak untuk mencampur aduk agama. Katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah terhadap Tuhan yang kalian sembah. Begitu juga mereka tidak menyembah terhadap Tuhan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembah. Di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini sangat tegas daripada surat Al-Kafirun tersebut. Di sini bahwa ayat tersebut mengajarkan kepada kita orang-orang Islam, orang-orang pengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa setia dengan Nabi Muhammad, itu kita nggak boleh mencampur aduk daripada akidah, mencampur aduk ibadah, mencampur aduk agama. Ini maka harus
sering disampaikan kepada setiap orang Islam. Karena zaman sekarang Masya Allah, Nabi Muhammad dari zaman dahulu mengajarkan toleransi tapi nggak kebablasan. Nabi Muhammad mengajarkan toleransi, bahkan Alhamdulillah Islam Indonesia mayoritas. Meski mayoritas, tidak pernah umat Islam itu mengganggu minoritas. Seandainya umat Islam semuanya tidak taat kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti arahan Nabi Muhammad, lalu mereka ini berbuat seenaknya, pasti minoritaslah yang terzalim. Tapi Alhamdulillah sudah terbukti setiap umat Islam mayoritas, minoritas sangat terjaga. Tapi kita perhatikan, di saat umat Islam minoritas berapa banyak kita sering dengar umat Islam tertindas. Maka jangan berlebihan, jangan berlebihan sehingga kalian ini berselisih dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi campur aduk agama sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Ustaz, saya ini nggak ngikut mereka, kami ini hanya di gereja mereka saja. Kami tidak ngikut nyembah dengan mereka. Kami tidak ngikut daripada apa ritual-ritual mereka. Cuma kami di dalam gereja dan menyaksikan saja, kami membantu saja. Tadi sudah dijawab, yaitu di awal, yaitu apa? Telah dijawab daripada ulama-ulama fikih. Ya kan? Telah dijawab kalau membantu bagaimana. Terus bagaimana kalau hanya masuk ke dalam gereja saja? Ini bukan ulama kaleng-kaleng. Yang menjawab langsung siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, murid langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, oh itu kan ulama yang mengatakan, ulama ada perbedaan pendapat. Oke. Di sini langsung yang menjawab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib atas kalian, harus atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, jalanku, dan sunnah atau jalan khulafa'ir rasyidin. Salah satu di antara khulafa'ir rasyidin yaitu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim yauma 'idihim fa inna as-sakhtata tanzilu 'alaihim. Janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, masuk pada orang-orang musyrik di tempat ibadah-ibadah mereka, pada hari raya mereka. Kenapa? Nggak boleh. Sayyidina Umar bin Khattab memberikan alasan, karena kemurkaan Allah turun atas mereka. Dalam kalimat yang lain atau riwayat yang lain yang sama yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Baihaqi, Sayyidina Umar mengatakan, ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah, yaitu maksudnya apa? Orang-orang kafir tersebut, fi a'yadihim, di hari raya mereka. Ini fatwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini langsung murid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oh, saya ini enggak di dalam, Ustaz. Saya ini tidak masuk ke dalam, cuma hanya apa? Hanya hadir, ya kan? Cuma di sekeliling mereka aja, hanya hadir saja, hanya menyaksikan saja. Di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina la yashhaduna az-zura. Ini ayat ini memberikan daripada tanda, menjelaskan daripada tanda hamba Allah, ibadur rahman,
hamba Allah yang baik, hamba Allah yang Masya Allah. Yaitu adalah ciri-cirinya Allah nyatakan salah satunya walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak menyaksikan, tidak menghadiri az-zur. Apa itu az-zur? Al-Imam Mujahid di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan yakni a'yadal musyrikina. Yang Allah maksud daripada az-zur di sini adalah hari raya orang-orang musyrik. Ini makna atau tafsiran Imam Mujahid. Begitu juga ada di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, yaitu an Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Ini adalah seorang sahabat Nabi dan sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau ini menyatakan annahu a'yadul musyrikina. Az-zur ini adalah hari raya orang musyrik. Begitu juga yang senada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di situ ada ulama-ulama ahli tafsir, Imam Abu Aliyah, Imam Tawus, Imam Muhammad bin Sirin, Imam Ad-Dhahhak, Imam Ar-Rabi' bin Anas, dan selain mereka ini, yaitu mereka ini mengatakan hiya a'yadul musyrikina. Yang dimaksud az-zur di situ yaitu adalah hari raya orang-orang musyrik. Maka ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah daripada murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di awal tadi kita sudah sebutkan bahwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ikut campur dalam urusan hari raya mereka orang-orang selain Islam. Meskipun mereka hidup dengan rukun, mereka penuh dengan toleransi, tapi dalam urusan agama mereka masing-masing. Itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menganggap hari di mana hari tersebut, hari raya mereka, adalah seperti hari yang biasa, seperti hari-hari biasa. Mereka tetap melakukan suatu kebiasaan mereka, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang berkaitan dengan urusan mereka dalam agama mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita, Allah senantiasa jaga iman Islam kita, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.